Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yebursi Desa Surya Sakti. Nomor induk mahasiswa 25610 0219 1097. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Senin 23 Juni 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 6 Rentong, Kecamatan Ketungaulu, dengan materi hidup rukun dan hidup tidak rukun. Ini adalah bukti kapsan data saya. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, bagus. Nah, untuk sebelumnya saya minta satu orang maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang maju? Ayo. Nah, siapa yang maju? Ayo. Nah, saya minta Dwi. Nah, saya minta Dwi pimpin kita dalam doa. Amin. Nah, terima kasih kepada Nak Dwi yang sudah memimpin kita dalam doa. Terus kita akan mengecek kehadiran kalian dulu. Martia Teguh. Ada. Nah, Michelle Christian. Ada. Dewan Pratama. Ada. Brian Gopur Wardani. Ada. Dimas Adi Prasetyo. Eva Riana Meka Kuswarini. Ada. Clara Gesa Monica. Ada. Ada. Arina Kristiani Sone. Ada. Ada. Grace Kristiani. Ada. Alexa Kureta. Ada. Dwi Setiani Setia Omega Raya. Ada. Tidak ada yang absen kan? Ada. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan di lagu depan posisi kita bernyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah orangnya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta.
lagu nasional. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan bina studi bahasa PKN, ya, PKN. Nah, PKN-nya udah semangat belum? Udah semangat belum? Ya. Gimana tetap semangat? Coba. Berdiri semua, berdiri dulu. Gimana? Nah, udah semangat kan? Nah, terus untuk pelajaran hari ini topiknya hidup rukun di sekolah. Ya. Untuk hidup rukun, tentunya kita harus berdampingan dengan orang lain. Tidak boleh bertengkar satu sama lain. Terus saling membantu satu sama lain. Apalagi kita di luar sekolah, kita harus mengerjakan sesuatu itu harus bersamaan dengan teman. Nah, adapun tujuan pelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pentingnya hidup rukun di sekolah. Nah, yang kedua, menyebutkan contoh perilaku hidup rukun dengan teman. Yang ketiga, mempraktikkan sikap kerjasama dan toleransi melalui kegiatan bermain peran. Terus, ada 3 yang perlu kita tahu, ya. Nah, untuk itu, saya menjelaskan pentingnya hidup rukun di sekolah. Gimana hidup rukun kira-kira menurut kalian? Gimana? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Iya, membantu terus apa lagi? Nah, terus apa lagi? Kira-kira? Iya, berkomunikasi dengan orang lain. Hidup rukun di sekolah sangat penting karena menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar. Ya, terus apa lagi kira-kira? Meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Nah, contohnya kalau namekan atau otomatis banyak sama Wih, misalnya gitu caranya. Nah, terus suasana yang damai dan saling menghargai membuat siswa lebih fokus dalam belajar tanpa terganggu oleh konflik atau perpecahan. Kalau kalian kerjasama, otomatis kalian itu tidak mudah dipecah belah kan oleh orang lain. Itu. Terus untuk yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Nah, sikap saling menghormati ini gimana? Contohnya apa? Walaupun kalian berbeda agama, ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Pokoknya kalian harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Terus walaupun kan misalnya Singa, dari mana kamu Singa? Nah, kamu sukunya suku Bugau misalnya. Di mana? Masih keturunan Jawa, ya di mana? Nah, terus Dwi, turunan apa? Masih Batak, Jangkang. Nah, kalian harus saling menghormati. Nah, biar tidak ada kesenjangan sosial. Nah, itu. Terus membentuk karakter yang baik. Nah, semua siswa itu harus hidup rukun. Tidak boleh menghina teman yang lain. Oh, kamu ini dari ini, kamu ini dari ini, nggak boleh. Nah, misalnya ada kawan yang kena musibah, seharusnya kalian bantu, beri dukungan, beri perhiburan sama yang terkena musibah.
Dengan hidup rukun, siswa belajar untuk bersikap jujur. Nah, adil, sopan, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, jujur, apa itu jujur kira-kira? Jujur, apa itu jujur? Mengakui. Nah, sudah apa lagi? Adil, tidak memihak kedua belah pihak, tidak memihak. Maksudnya, misalnya si nakal, dia bikin masalah, terus bayar diam, justru bayar yang disalahkan. Gimana? Nah, itu kan tidak boleh. Berarti itu harus bersikap adil. Karena dalam Pancasila kan ada apa? Sila kelima, sila ke berapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Nah, sopan. Nah, sopan berarti kita harus bersikap nah, baik itu sesama umur, apa sama orang tua, ya kan? Harus sopan. Pada guru juga harus sopan. Nah, begitu. Nah, terus bertanggung jawab. Nah, apa itu bertanggung jawab kira-kira? Ngerti tidak bertanggung jawab? Nah, bertanggung jawab misalnya, contohnya ini, kalian misalnya hari ini tiket kelas, kalian tidak piket. Nah, itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Terus, selain itu, misalnya disuruh beli ini, tidak mau, misalnya, atau tidak dibelikan. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Nah. Yang keempat, mencegah terjadinya perundungan dan kekerasan. Nah, tidak boleh memukul kawan. Itu namanya perundungan. Terus misalnya si Siga minju si Dwi di sana, nggak boleh. Nah, nanti kena hukum. Nah, terus meningkatkan kerjasama dan semangat gotong royong. Nah, kerjasama dan gotong royong, selain itu harus bekerja sama dalam pertama membersihkan lingkungan. Nah, itu yang penting itu harus hidup rukun. Membuat sekolah menjadi tempat menyenangkan. Nah, membuat sekolah menjadi tempat menyenangkan ini maksudnya yaitu selain itu harus bermain damai bersama yang lain. Harus sama-sama gimana ya? Sama-sama nyaman lah di lingkungan sekolah. Misalnya bermain sama-sama, mengerjakan misalnya pikir kelas bersama-sama, pikir WC bersama-sama, pikir kantor bersama-sama. Itulah lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua, kira-kira apa contoh perilaku hidup rukun dengan teman? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Apa? Kira-kira? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tak? Saling tolong menolong. Apalagi kira-kira? Berbagi alat tulis. Itu adalah contoh hidup rukun. Terus bersikap sopan dan tidak kasar. Apalagi mendengarkan pendapat teman. Terus menghormati teman yang berbeda agama. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, harus dihormati. Nah, tidak mengejek atau menghina teman. Nah, seperti Bapak bilang tadi juga kan, tidak mengejek. Nah, kamu ini misalnya. Nah, boleh. Kita harus sama rasa. Baik kaya, baik miskin, ya. Kita di mata Tuhan itu sama. Terus
menjaga rahasia teman dan tidak membicarakan keburukannya. Nah, tidak boleh memperburuk. Apa itu membicarakan teman di belakang? Nah, itu mencoreng namanya. Coba kalian perhatikan, ini Bapak bagikan gambar. Nah, ada gambar. Di sini ada gambar. Nah, Bapak bagikan gambar. Kalian perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Nah, perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, itu adalah contoh hidup tidak rukuh. Nah, setelah kalian pahami hidup rukun dan hidup tidak rukun, Bapak mau bertanya lagi. Nah, mengapa hidup rukun penting di sekolah? Nah, mengapa? Kira-kira ada yang tahu tak? Iya, menjaga kerukunan pasti, cuman bukan itu intinya. Alasan mengapa hidup rukun penting di sekolah? Karena apa? Karena membuat suasana belajar menjadinya nyaman. Terus menumbuhkan sikap saling menghargai dan berteman, bukan bertengkar. Nah, terus mencegah pertengkaran dan perundungan atau disebut sekarang ini yang lagi dicari bully. Nah, bully. Nah, membantu kerjasama dalam kegiatan sekolah, misalnya kerja kelompok, dikit kan. Nah, membersihkan lingkungan. Nah, itulah itu. Mengapa pentingnya hidup rukun di sekolah? Itu alasannya. Nah, hidup rukun membuat kita belajar dengan tenang, punya banyak teman dan sekolah menjadi tempat memasuki keberhasilan. Otomatis kalau sekolah tenang, sekolah nyaman, otomatis kita akan berhasil dalam menuntut ilmu. Nah, apa kira-kira yang lain daripada hidup tenang, hidup nyaman, daripada di sekolah? Pentingnya hidup rukun tadi. Kira-kira yang kalian tahu sendiri ya? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Nah, dengan hidup rukun kita bisa belajar lebih baik, berteman lebih banyak dan merasa lebih bahagia di sekolah. Nah, bagaimana menjaga kerukunan di sekolah? Bagaimana caranya? Saling membantu teman. Terus bersikap sopan. Apalagi? Tidak mengejek. Nah, tidak suka memaksa dan mengganggu teman. Nah, itulah hidup rukun. Itulah contoh yang ada pada gambar yang Bapak bagikan tadi. Nah, itulah contoh hidup rukun dan hidup tidak rukun. Baik di sekolah.
Udah nggak? Udah. Udah. Nah, Bapak bertanya lagi. Apa arti hidup rukun di sekolah? Apa arti? Apa artinya? Iya, membuat suasana belajar menjadi nyaman. Nah, terus apa manfaat hidup rukun di sekolah? Apa manfaatnya? Apa kira-kira manfaatnya hidup rukun di sekolah? Iya, mencegah pertengkaran dan perundungan. Nah, itu adalah manfaat hidup rukun di sekolah. Apa contoh hidup rukun di sekolah? Ya, nomor 1. Nah, membantu teman. Terus, Bapak bertanya lagi. Apa yang terjadi jika kita hidup rukun? Tidak rukun. Apa yang terjadi jika kita tidak rukun? Bertengkar, punya sedikit teman. Nah, dan suara kelas jadi tidak enak, jadi sepi ini dia. Karena tidak ada semangat untuk belajar. Pertanyaan lagi, bagaimana cara menjaga kerukunan dengan teman? Bagaimana caranya? Nah, pertama, tidak mengejek, mau memaafkan, dan mau mendengarkan pendapat teman. Nah, itu. Terus, pernahkah kamu melihat teman yang tidak rukun? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bertengkar. Nah, itu akibatnya tidak rukun. Apa yang bisa kamu lakukan jika teman kalian bertengkar? Apa kira-kira yang kamu lakukan? Apa? Ayo. Apa kira-kira? Melerainya, biar mereka saling memaafkan. Nah, terus kenapa kita harus hidup rukun di sekolah? Kenapa? Supaya kita belajar dan bermain dengan teman tenang dan senang. Nah, contohnya mereka bermain bola, bertengkar. Oh, ujung-ujungnya tidak persoalan lagi, tidak main bola. Itu, nah, tidak boleh, ya kan? Nah, itu adalah contoh daripada hidup rukun dan hidup tidak rukun. Ayo anak-anak, kita pilih hidup rukun. Karena dengan hidup rukun kita bisa tumbuh bersama, belajar bersama dan bahagia bersama di sekolah. Nah, sedangkan contoh hidup rukun, kalian sudah tahu tadi apa hidup rukun? Saling membantu, sopan, bekerja sama. Terus hidup tidak rukun, mengejek, tidak mau bekerja sama. Nah, itulah contoh dari sikap hidup rukun dan sikap hidup tidak rukun. Itu Bapak pesan sama kalian hidup rukun harus
diterapkan di sekolah. Biar itu belajarnya tenang, damai, ya. Biar kalian itu mau bekerja sama, ya. Nah, dalam membersihkan kelas, misalnya, harus bekerja sama, tidak boleh diurus satu orang. Pergunakanlah hidup rukun. Nah, sebelum selesai, Bapak mau kalian itu menyanyikan biar semangat. Nah, gimana semangat deh? Ayo berdiri lagi. Ayo. Sebelum kita selesai, Bapak pesan kalian itu harus hidup rukun, walaupun kalian berbeda agama, berbeda suku satu sama lain. Biar kalian itu aman dan tentram. Nah, tuh. Terus untuk hari ini seperti biasa, pertama tadi kita awali dengan doa, sekarang pun kita awali dengan doa. Sekarang saya minta anak mereka untuk kita dengan doa. Sebelum kalian pulang, Bapak berpesan, baik-baiklah bersama kerjakan. Dari sana keluar. Nah, bersih ya. Ya.